Assalamualaikum teman-teman Gubuk Sains. Di video kali ini kita akan bahas seputar strategi apa saja yang bisa kita lakukan sebagai persiapan untuk belajar bahasa Inggris, khususnya yang berkaitan dengan IELTS ya. Dan kedepannya ada juga beberapa video tambahan yang berhubungan sebagai suplemen untuk pembelajaran lanjutan, misalnya untuk extensive reading atau intensive reading. Oh iya, sebelum kita bahas strategi, masih ingat kan beberapa video sebelumnya tentang cara memilih jenis IELTS yang tepat untuk kalian? Apakah mengambil IELTS akademik atau general, dan juga kaitannya dengan CFR atau singkatan dari Common European Framework of Reference for Languages, yang merupakan kerangka acuan untuk menilai tingkat kemampuan berbahasa seseorang. Kalau kalian belum lihat, silakan dilihat dulu ya. Linknya ada di video kanan atas supaya alurnya lebih jelas dan saling terhubung. Kita sudah sepakat ya, kalau ingin mendapatkan nilai aman di IELTS, terutama IELTS akademik, yaitu overall skornya adalah 6,5. Hal ini harus kita capai agar nanti lebih mudah mengejar banyak beasiswa dan mendapatkan kampus yang kita inginkan. Jadi, di sini kita akan membahas lebih spesifik dalam persiapan IELTS-nya, yang meliputi skill listening atau mendengarkan, reading atau membaca, speaking atau berbicara, dan writing atau menulis. Untuk di awal, kita akan fokus pada materi-materi listening dan reading, karena keduanya termasuk receptive skills. Apa itu receptive skills? Jadi itu artinya adalah kemampuan yang harus kita siapkan untuk mengerti tentang bahasa Inggris berdasarkan konteksnya. Ini tergolong pasif, tapi sangat ampuh untuk memperkaya input kita dalam berbahasa Inggris, terutama untuk vocabularies atau perbendaharaan kata. Karena kalau vocabularies kita masih sedikit, akan menjadi kendala nantinya. Apalagi saat speaking dan writing yang memang membutuhkan perbendaharaan kata yang banyak. Kita coba realistis saja ya. Mungkin di antara kalian ada yang belajarnya lebih cepat paham atau bahkan sangat cepat, tapi ada juga yang tidak. Jadi, khusus untuk peningkatan kemampuan listening dan reading ini agak berbeda ya untuk setiap orang. Katakanlah kalau kita adalah orang yang pada umumnya atau rata-rata, maka kita bisa sediakan waktu dalam sehari sekitar 3,5 jam untuk fokus ke dua skill ini. Waktu itu bisa dibilang banyak dan juga bisa dikatakan sedikit. Jadi itu tergantung dari kalian masing-masing. Kalau waktu itu terlalu banyak, kalian bisa menguranginya jadi 2,5 jam aja sehari. Tapi kalau waktu itu terlalu sedikit, kalian bisa menambahnya jadi 4,5 jam ya. Oke, sebelum lanjut, kalian harus punya komitmen dulu nih, terutama ke diri sendiri untuk mematuhi rambu-rambunya biar fokus dan terarah dalam belajarnya. Kalau tidak komitmen, ini yang bisa membuat kalian lama mencapai nilai IELTS yang diinginkan. Jadi harus benar-benar di-set sejak awal supaya goals-nya tercapai. Oke, jadi penjabarannya seperti ini. Total waktu 3,5 jam sehari itu kita bagi 1,5 jam untuk listening dan 2 jam untuk reading. Ingat ya, waktu 3,5 jam itu harus kalian sediakan pada waktu kalian yang benar-benar luang atau longgar, tanpa ada kesibukan atau gangguan dari siapa-siapa. Untuk listening skill, dari 3,5 jam itu, sediakan 1,5 jam di waktu yang nyaman untuk kalian belajar listening, misalnya habis subuh atau siang hari, dan 2 jam lagi untuk reading skill, dan waktunya juga menyesuaikan kalian gimana nyamannya. Intinya, jangan sampai ada gangguan dalam proses belajar. Oh iya, sebagai saran aja, kalau bisa, silentkan dulu HP kalian, dan coba hindari dulu dari media-media sosial, biar lebih tenang dan fokus, oke? Karena itu akan mengganggu konsentrasi, serius. Nah, untuk listening 1,5 jam itu, kalian fokus pada buku IELTS Cambridge ya, yang bukunya seperti ini. Ingat ya, hanya buku Cambridge, jangan buku yang lain. Ini ditekankan sejak awal biar nggak melebar kemana-mana, tetap fokus. Dan sampai video ini dibuat, buku Cambridge sekarang sudah sampai edisi ke-19, yang masing-masing bukunya terdiri dari 4 tes. Jadi, khusus untuk listening ini, kalian dengarkan obrolan para native speaker yang berbicara, dan langsung bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam bukunya. Mulai dari tes 1, tes 2, sampai tes 4. Waktu 1,5 jam sehari itu hanya untuk 1 tes. Jadi kalau 4 tes totalnya 4 hari ya. Nah, gimana kalau kalian punya banyak waktu luang? Saya sih nggak merekomendasikan langsung dikerjakan semuanya dalam sehari. Jadi bertahap saja ya, step by step. Yang penting konsisten di setiap harinya. Jadi setiap hari 1 tes. Karena kita ingin membuat kebiasaan di pikiran bawah sadar kita atau subconscious mind.
Sekali lagi, waktu 1,5 jam itu untuk satu tes listening di buku IELTS Cambridge. Sebenarnya dalam waktu 1,5 jam itu, kalian bisa mendengarkan pembicaraan native speaker atau audionya sebanyak 3 kali. Karena durasi aslinya sekitar 30 menitan. Jadi kalau dikali 3 totalnya 1,5 jam. Oke, ini saran saja. Ada 2 opsi nih. Opsi pertama, bagi kalian yang masih berada di level A1 atau A2, sebaiknya pada percobaan pertama dengerin dulu listeningnya dengan melihat skrip. Ini 30 menit ya. Terus percobaan kedua, kalian coba tes listening. Persiapkan pulpen dan kertas, atau bisa juga dari Microsoft Word di komputer atau laptop. Dengan audio yang sama, tanpa melihat skrip. Jadi kerjakan soal-soalnya, ada 40 soal, sekitar 30 menit. Dan kemudian di percobaan yang ketiga atau terakhir, kalian bisa dengerin sekali lagi listeningnya dengan lihat kunci jawaban dan skripnya secara bersamaan, sekitar 30 menitan. Jadi total 90 menit atau 1,5 jam. Jika masih kurang paham, kalian bisa putar video ini sekali lagi untuk mengikuti petunjuknya ya. Kemudian untuk opsi kedua, bagi kalian yang sudah berada di level B1 atau mungkin B2, pada percobaan pertama kalian bisa langsung tes listening, yaitu dengan mengerjakan soal-soalnya sebanyak 40 soal itu dalam 30 menit, tanpa melihat skrip dan perlu diingat, jangan diulang audionya saat tes. Dengarkan hanya sekali saja. Terus di percobaan kedua, kalian coba dengerin audionya dengan melihat full skripnya, tapi jangan melihat kuncinya, hanya skripnya saja. Nah, pada percobaan ketiga, kerjakan lagi soal-soalnya seperti pada percobaan pertama. Jadi kurang lebih 1,5 jam untuk satu tes yang diulang sebanyak 3 kali. Oh iya, ini penting untuk disampaikan. Berapapun hasil yang kalian dapatkan nanti, itu nggak jadi masalah. Jangan fokus pada nilai atau skor yang kalian dapatkan ya. Enjoy saja. Karena sistem atau strategi ini hanya untuk pembiasaan di telinga kita dalam mendengarkan native speaker berbicara sesuai dengan kondisi atau konteks yang mereka bicarakan. Apalagi cara membaca kata atau ejaan yang benar. Jadi bagaimana cara pronounce mereka yang harus kita benar-benar dengerin. Terus lakukan ini secara berulang pada tes 2, tes 3, dan tes 4 di buku 19 ini ya. Dan ulangi strategi ini untuk buku 18, 17, dan seterusnya. Intinya, konsisten dan persisten itu sangat penting untuk membuat kebiasaan dulu agar lebih terbiasa dengan pembicaraan para native speakers dalam bahasa Inggris dan sesuai dengan konteksnya. Oke, lanjut untuk reading skill. Nah, untuk kemampuan membaca, kita akui kalau setiap orang juga berbeda-beda ya. Ada yang sangat cepat, ada yang cepat, bahkan ada yang lambat, termasuk saya. Jadi, kebiasaan membaca ini memang sangat penting, apalagi di bagian reading test ini. Untuk strateginya, kalian perlu menyiapkan waktu sekitar 2 jam atau 120 menit dalam sehari. Hampir sama seperti listening, di reading ini dalam satu tes ada 3 artikel atau passages yang perlu dibaca dan dikerjakan soal-soalnya. Saya yakin, bagi yang sudah terbiasa dengan reading ini, maka bisa langsung mengerjakan soal-soalnya tanpa membaca terlebih dahulu. Jadi pakai metode skimming dan scanning. Ini tujuannya untuk menghemat waktu, karena di tiap artikel bacaannya ada tipe soal yang berbeda-beda, misalnya multiple choice atau pilihan ganda, true false not given, atau yes no not given, text completion, dan sebagainya. Kedepannya kita juga akan bahas tipe-tipe soal itu, jadi tenang aja. Nah, strategi yang ingin saya share untuk teman-teman yang masih berjuang ini agak sedikit berbeda dan gak seperti biasanya. Kalau kalian masih berada di level A1 dan A2, strateginya adalah coba kalian baca satu tes yang berisi 3 passage itu dalam waktu 30 menit tanpa melihat artinya atau nyari kamus untuk tahu artinya. Kalian hanya cukup baca saja dalam waktu 30 menit dan juga tanpa mengerjakan soal-soalnya. Ingat ya, di sini hanya baca saja. Setelah 30 menit atau kalian sudah baca 3 passage itu, baru kalian sediakan waktu 60 menit untuk mengerjakan soal-soalnya sebanyak 40 soal. Kalau bisa jangan lebih dari 60 menit ya. Kalian harus trik dengan waktu. Kalau memang waktunya sudah habis, langsung berhenti. Makanya nanti penting waktunya di set terlebih dahulu di HP atau di jam kalian. 30 menit di awal untuk baca 3 passages, 60 menit untuk mengerjakan soal-soalnya, dan 30 menit terakhir adalah cek kunci jawaban dan juga pembahasannya. Kalau ada kata-kata yang sulit, kalian bisa mencatatnya di buku, sehingga nambah vocabulary. Kalau kalian rasa masih kurang waktunya atau nggak cukup, kalian bisa menambahkan lagi. Tapi ingat ya, aturannya adalah baca artikel atau passage dulu 30 menit,
untuk 3 passages, kemudian tes reading 60 menit, dan 30 menit lagi lihat kunci dan pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas strategi untuk kalian yang berada di level B1 atau B2. Waktu 2 jam atau 120 menit itu kalian bisa gunakan langsung untuk mengerjakan tesnya sebanyak 2 kali. Jadi pas 2 jam. Tapi yang perlu diingat adalah kalian harus mengatur waktu untuk sekali tes adalah 50 menit. Jangan 60 menit. Sisakan waktu 10 menit untuk mereview kembali jawaban-jawaban kalian. Jadi misalnya untuk passage 1 kalian habiskan 15 menit, kemudian passage 2 sekitar 15 menit juga, dan terakhir untuk passage 3 kalian habiskan sekitar 20 menit, jadi totalnya 50 menit. Lakukan ini secara berulang 2 jam per hari untuk satu tes. Ingat ya, satu tes, bukan 2 tes. Jadi satu tes itu dikerjakan sampai 2 kali. Kalian akan lihat perbedaannya nanti antara percobaan 1 dan percobaan kedua. Oke. Mungkin itu dulu ya untuk strategi dalam listening dan reading yang bisa kalian terapkan setiap hari secara konsisten. Intinya sediakan waktu normal 3,5 jam untuk kedua skill itu dalam sehari. Dan bagi rekan-rekan yang sudah mencapai level B2 atau bahkan C1 dan C2, bisa juga sharing pengalaman dan strateginya ya. Kalian bisa menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih atas bantuan dan sharingnya. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita seputar strategi untuk receptive skills, khusus listening dan reading. Kalau kalian ulangi terus-menerus sampai buku Cambridge-nya habis, dan kalian ulangi secara konsisten, bukan tidak mungkin nilai IELTS kalian akan naik secara signifikan. Dan jangan lupa buat target untuk 2 skill ini selama 3 bulan penuh ya. Oke, selamat berjuang and good luck. Salam Gubuk Sains.